Selamat pagi jemaat Tuhan dimanapun berada pada pagi hari ini. Salam hangat dan salam damai sejahtera bagi kita sekalian. Firman Tuhan kembali menyapa di pagi hari ini yang terambil dari Keluaran pasal 14 ayat 13 sampai 14. Demikian firman Tuhan. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, "Janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja." Saudara yang terkasih, buntu atau habis akal adalah sebuah kata yang bisa menggambarkan keadaan Israel melalui teks yang kita baca hari ini. Bagaimana tidak? Firaun yang sebelumnya mengizinkan Israel pergi setelah mengalami serangkaian tragedi memilukan, kini berubah pikiran. Lalu Firaun mengejar Israel dengan membawa pasukan perang. Tentu saja kecepatan kereta perang tak sebanding dengan kecepatan orang berjalan. Maka bisa dipastikan dalam waktu yang tidak lama, pasukan Mesir berhasil menyusul orang Israel. Saudara, situasi ini sangat menyulitkan tentunya buat Israel. Di hadapan mereka ada laut berau. Sekeliling mereka ada tebing-tebing yang tidak bisa ditaklukkan dengan mudah. Dan jika mereka lari kembali melalui jalan di mana mereka datang sebelumnya, tentu saja mereka berhadapan dengan tentara Mesir yang lengkap dengan perlengkapan perangnya. Mereka pasti kalah. Itulah hitungan matematika dalam strategi perang dan kondisi mereka saat itu. Dalam situasi yang menakutkan itu, maut pun membayangi bangsa Israel. Itulah yang membuat mereka melontarkan protes kepada Musa. Mereka menempatkan Musa sebagai orang yang mengganggu ketenangan hidup serta membahayakan nyawa mereka. Dalam ketakutan yang mereka miliki, mereka juga menunjukkan diri sebagai orang yang bukan hanya tidak percaya kepada Musa, tetapi mereka tidak beriman kepada Tuhan. Lalu Musa merespon protes mereka dengan berkata, "Jangan takut, berdirilah tegap, dan lihatlah keselamatan dari Tuhan. Tuhan berperang untukmu." Perkataan ini, saudaraku, tidak memberikan jaminan bahwa Musa mengerti pasti tentang maksud Tuhan menempatkan mereka dalam situasi yang amat sulit. Namun perkataan ini menunjukkan keyakinan Musa tentang Tuhan yang pasti menyelamatkan umatnya dan mengalahkan musuhnya. Tentu Musa tidak bicara di atas iman yang kosong. Ia bicara di atas dasar janji Allah. Allah yang berjanji membebaskan Israel dari Mesir dan menuntun mereka ke tanah Kanaan. Janji itulah yang membuat ia yakin bahwa Allah pasti membebaskan mereka. Dan hal itu kemudian terbukti ketika Israel mengalami mukjizat dengan terbelahnya laut berau. Israel pun bebas dan pasukan Mesir mengalami kematian di tengah-tengah laut yang kembali menyatu. Saudara yang terkasih, situasi Israel yang mencekam hampir sama barangkali dengan situasi kita melewati pandemi COVID yang sudah lebih setahun ini. Pandemi COVID ini telah melahirkan masalah yang sangat rumit.
keterpisahan dengan orang yang kita kasihi, keterpurukan ekonomi, dan ancaman bayang-bayang maut yang menghantui. Situasi ini juga telah membuat banyak dari antara kita menjadi panik. Dan ketika kita menjadi takut, panik, dan terdesak, kita menjadi orang yang melakukan hal-hal yang tidak semestinya. Saudaraku, ingatlah bahwa kepanikan serta ketakutan yang demikian bukan hanya melemahkan kita dalam masalah harapan dan iman, juga ia akan mengalahkan imun kita sehingga kita menjadi rentan dengan penyakit. Semestinya kita belajar dari Musa untuk menaruh iman dan harapan penuh kepada Allah semata. Karena Allah yang kita percayai saat ini adalah Allah yang berjanji setia bersama kita di masa-masa sulit seperti sekarang ini. Kehadiran Allah memampukan kita melewati setiap badai kehidupan dan termasuk situasi sulit yang mencekam saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk janji setiamu bagi kami. Dalam situasi sulit seperti ini kami mengharapkan pertolongan-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau yang menguatkan hati kami untuk menghadapi pengalaman-pengalaman yang berat, baik itu masalah keterpisahan dengan orang yang kami kasihi, maupun juga dengan keterpurukan ekonomi yang hadir karena pandemik ini. Tuhan tolong kami, berikan kami hikmat, dan peliharalah iman kami di tengah-tengah situasi ini, sehingga kami tetap memandang kepada Tuhan dan menguatkan kami untuk menghadapi kenyataan ini, serta menuntun kami pada hal-hal yang semestinya kami lakukan, sebagaimana tanggung jawab kami, orang beriman. Ini doa kami Bapa, kami menyerahkan kehidupan kami di sepanjang hari ini. Berkenanlah memberkati kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur dan memohon. Amin.